Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'du. Jemaah sekalian, jemaah salat maghrib Masjid Nurul Ikhlas rahimakumullah, saya ingin menyampaikan hubungan ayat tentang kata fasik, yakni keluar dari aturan Allah. Ketika kemarin kita ngaji tafsir tentang orang yang merusak janji atau mengingkari janji kepada Allah, itu pada gilirannya akan merusak janji juga dengan manusia. Hubungan antar manusia jadi rusak. Kalau dia sudah merusak hubungan antar manusia, berarti berbuat kerusakan. Nah, orang kalau sudah seperti itu, maka itulah orang fasik. Kemudian kata fasik disampaikan juga di dalam surah Al-Hasyr ayat 19 yang oleh para imam kita sering dibaca. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. Dan janganlah kalian seperti orang-orang yang melupakan Allah, sehingga Allah menjadikan mereka lupa pada diri mereka sendiri. Mereka itulah orang-orang yang fasik. Saya masih ingat, terus dijelaskan sama guru saya itu ketika ngaji tafsir, awal permulaan fasik itu ninggalin sholat. Orang kalau udah nggak sholat itu berarti lupa Allah. Kalau sudah Allah dilupakan, apalagi yang lain, sampai-sampai dirinya sendiri lupa. Apa makna melupakan dirinya sendiri? Yakni tidak ingat tanggung jawab dia kepada Allah, tidak ingat bagaimana dia itu hidup di dunia terbatas. Jadi kita kira-kira kalau hitungan jam atau hitungan matahari lah, itu kalau usia 40 matahari baru nyampe mana? Zuhur ya. Nah, kalau udah masuk 50 60 ba'da asar. 70 80 usia apa bahasanya itu? Senja. Ya Mas Toto ya, itu sebenarnya bahasa halus saja di usia senjanya. Itu padahal ya di usia apa itu? Usia senja itu pantasnya usia berapa itu? 60 ya. 60 itu harusnya kan tahu diri, nyadar diri, dekat dari masjid, harusnya sholat berjamaah di masjid, memperbanyak kebaikan-kebaikan untuk bekal kepada Allah. Tapi kalau sudah tidak sholat, dirinya sendiri itu dilupakan. Sebenarnya apa yang dikejar? Sebenarnya apa yang dilakukan? Lupa tujuan hidup. Jadi benar-benar sholat, mengingat Allah itu amat sangat penting karena pondasi. Sebagaimana kita ketahui hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sholat itu tiang agama. Apabila sholat dikerjakan, maka kokohlah bangunan itu. Apabila sholat ditinggalkan, waman tarokaha faqad hadamatin. Ketika sholat itu ditinggalkan, maka robohlah itu yang namanya bangunan. Ya, bangunan kehidupannya, bangunan keluarganya, macam-macam lah. Itu resiko orang yang tidak sholat. Na'udzubillahi min dzalik. Makanya kita harus berusaha menjaga sholat anak-anak kita. Waktunya sholat diingetin, sholat nak, sholat. Terus pokoknya ngomel aja. Yang namanya anak-anak sholat masih pegang HP. Sholat. Ntar kalau sholat 4 kali nggak digubris Mas Toto, baru tuh apa namanya pakai ini apa? Ayo selesai apa enggak? Harus seperti itu. Lah memang ada hadis muru auladakum as-shalah wa hum abna'u sab'in. Perintahkanlah anak-anak kalian sholat ketika usia 7 tahun. Ketika 10 tahun ninggalin sholat, dipukul. Yakni pukulan ya ghairu mubarrih, pukulan yang tidak melukai. Nah itu penting sekali, sholat. Karena kalau resikonya nggak sholat, rentetannya itu hubungannya dengan Allah sudah pasti rusak, hubungan antar manusia pasti rusak juga. Kalau sudah hubungan antar manusia rusak, dia akan berbuat maksiat. Kalau sudah berbuat maksiat berarti dia lupa diri. Na'udzubillah min dzalik. Mudah-mudahan kita senantiasa dijaga oleh Allah untuk melaksanakan sholat. Sedikit ingin saya sampaikan, saya tadinya itu agak ragu lah. Bukan nggak percaya. Apa benar sih kelihatannya orangnya jujur ini. Tapi waktunya sholat kok nggak sholat. Saya pernah kerja sama Mas Toto. Terus saya amati itu bertahun-tahun. Akhirnya bohongin saya Mas Toto. Itu benar itu. Kalau Allah itu aja diabaikan, pasti pada gilirannya dia tidak akan jujur. Bohongin saya. Setahun oke, 2 tahun, ke tahun ketiga kelihatan. Oh ternyata selama ini kira-kira saya dibohongin ya. Tapi ya saya diem aja untuk
untuk pelajaran saya ya nggak dendam, mudah-mudahan dia jadi sholat, mudah-mudahan dia jadi sadar gitu. Jangan malah kita ditipu, malah doain dia mudah-mudahan ketabrak mobil. Janganlah, nggak boleh itu. Mudah-mudahan diberikan kesadaran yang sudah diganti oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.